Apa yang teman-teman pikirkan ketika mendengar kata kimia? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kimia diidentikan dengan sesuatu yang menakutkan atau mengerikan. Misalnya, diidentikan dengan penggunaan zat berbahaya, beracun atau mematikan, dan harus dihindari. Tapi, tahukah teman-teman bahwa kimia sebenarnya sangat dekat dan bermanfaat dalam kehidupan? Nah, ada banyak sekali peristiwa yang ternyata sangat berhubungan dengan ilmu kimia. Contohnya, peristiwa perkaratan besi, pengolahan minyak bumi, penyepuhan emas, hingga oksigen yang kita hirup dalam proses bernafas pun sangat berhubungan dengan kimia. Selain itu, ada banyak sekali benda bermanfaat yang dihasilkan dari aplikasi ilmu kimia. Contohnya sabun, deterjen, bedak, cat, bahan bakar seperti LPG, baterai, hand sanitizer, dan sebagainya. Lalu, apa yang sebenarnya dimaksud dengan ilmu kimia? Nah, ilmu kimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang susunan materi, struktur materi, sifat materi, perubahan materi dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, susunan materi. Dalam kimia, kita akan mempelajari susunan materi yang mencakup komponen-komponen penyusun materi dan perbandingan tiap komponennya. Dalam hal ini, materi dapat berupa zat tunggal dan campuran. Zat tunggal adalah zat yang hanya terdiri dari satu jenis materi, di mana zat tunggal ini dapat kita bagi menjadi unsur dan senyawa. Unsur adalah zat kimia yang tidak bisa dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Nah, ada dua jenis unsur dalam kimia, yaitu unsur logam, contohnya besi, emas, dan perak. Kemudian unsur non-logam, contohnya oksigen, hidrogen, dan nitrogen. Adapun senyawa merupakan zat tunggal yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur. Contohnya air merupakan zat tunggal yang terbentuk dari gabungan antara dua unsur hidrogen dan satu unsur oksigen, di mana rumus kimianya adalah H2O. Nah, atau contoh lainnya adalah garam natrium klorida yang terbentuk dari gabungan satu unsur natrium dan satu unsur klorin, dengan rumus kimianya adalah NaCl. Berikutnya campuran merupakan gabungan dari dua zat atau lebih. Nah, dalam kimia, campuran dibagi menjadi tiga, yaitu campuran homogen, campuran heterogen, dan koloid. Campuran homogen adalah campuran dua zat atau lebih yang dapat bercampur sempurna, sehingga kita tidak bisa lagi membedakan mana zat yang satu dan zat lainnya. Contohnya adalah campuran air dan gula yang membentuk larutan gula. Nah, sebelum dicampurkan, kita dapat membedakan air dan gula dengan jelas karena air berwujud cair dan gula berupa padatan. Namun, ketika dicampurkan, gula akan tercampur sempurna dengan air. Nah, contoh lainnya adalah campuran antara air dan sirup serta air dan garam. Selanjutnya, campuran heterogen merupakan campuran dua zat atau lebih yang tidak bercampur sempurna. Sehingga setelah dicampurkan, kita masih dapat membedakan masing-masing zat secara kasat mata. Contohnya campuran antara air dan pasir, serta campuran antara air dan minyak. Nah, untuk kedua campuran ini, kita tetap bisa membedakan air dan pasirnya. Begitu juga dengan air dan minyak. Meskipun air dan minyak sama-sama berwujud cair, namun keduanya tetap tidak bercampur sempurna.
Adapun untuk koloid merupakan campuran yang secara kasat mata seperti homogen, namun secara mikroskopis ternyata bersifat heterogen. Contohnya adalah santan dan susu. Berikutnya kita lanjutkan ke struktur materi. Nah, dalam kimia, kita akan mempelajari struktur materi yang mencakup struktur partikel atau bagaimana unsur-unsur dapat berikatan membentuk senyawa. Contohnya, air yang rumus kimianya H2O. Nah, dalam kimia, kita akan mempelajari bahwa H2O terbentuk dari 2 hidrogen dan 1 oksigen melalui ikatan kimia yang disebut ikatan kovalen. Berbeda dengan garam natrium klorida yang terbentuk melalui ikatan ionik. Kemudian di dalam kimia kita juga mempelajari sifat materi, di mana sifat materi terbagi menjadi 2, yaitu sifat fisis dan sifat kimia. Nah, sifat fisis merupakan sifat suatu materi yang dapat menyebabkan perubahan fisika. Contohnya warna, titik didih, titik leleh, kekerasan suatu materi, dan daya hantar listriknya. Jadi dalam kimia, nantinya kita akan mempelajari mengapa logam dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan kayu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, adapun sifat kimia merupakan sifat suatu materi yang dapat menyebabkan perubahan kimia. Contohnya kereaktifan suatu materi, kekuatan oksidator, dan kekuatan reduktor suatu materi. Nah, jadi dalam kimia, nantinya kita akan mempelajari mengapa besi dapat berkarat dan bagaimana cara menghindari proses perkaratannya. Berikutnya dalam kimia, kita juga mempelajari perubahan materi, di mana perubahan materi dibagi menjadi 2, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, untuk perubahan fisika merupakan perubahan materi yang tidak disertai terbentuknya zat baru. Contohnya penguapan air, di mana pada proses ini terjadi perubahan wujud air dari cair menjadi gas. Contoh kedua adalah proses pengembunan. Nah, dalam proses ini terjadi perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Contoh selanjutnya adalah proses pembuatan meja dari kayu. Nah, pada proses ini, para pengrajin kayu mengubah kayu yang berasal dari pohon menjadi meja. Nah, ini merupakan salah satu contoh perubahan fisika. Contoh lainnya adalah proses penggilingan kopi. Nah, pada proses ini, awalnya kopi berbentuk padat dan setelah digiling menjadi berukuran lebih kecil, yaitu menjadi serbuk. Nah, berikutnya perubahan kimia merupakan perubahan materi yang disertai dengan terbentuknya zat baru. Contohnya adalah pembakaran kertas. Nah, dalam proses ini akan dihasilkan zat baru yang dapat kita amati dalam bentuk abu dan gas yang dihasilkan atau asap yang bisa kita lihat. Contoh lainnya adalah proses perkaratan besi, pembusukan makanan, dan fermentasi makanan. Selanjutnya dalam kimia kita juga akan mempelajari tentang energi seperti energi kalor atau energi panas. Contohnya, kita akan mempelajari bahwa dalam proses pembakaran kertas terjadi pelepasan kalor dari sistem menuju lingkungan. Contoh lainnya adalah proses pendidihan air. Nah, untuk mendidih, air harus menyerap energi kalor dari lingkungan, sehingga kita harus menyalakan kompor sebagai sumber energi yang akan diserap oleh air. Nah, jadi ada banyak sekali hal yang akan kita pelajari melalui ilmu kimia yang tentunya sangat erat kaitannya dengan kehidupan.
Nah, seperti yang disampaikan di awal, ilmu kimia memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang pertanian, ilmu kimia digunakan untuk membuat pupuk dan pestisida. Dalam bidang farmasi, ilmu kimia digunakan untuk mensintesis obat dan vaksin. Dalam bidang kedokteran, ilmu kimia memiliki peranan contohnya untuk analisis. Misalnya ketika menganalisis sampel darah atau menganalisis sampel urin dari pasien. Selanjutnya dalam bidang peternakan, ilmu kimia dapat digunakan untuk mengembangkan hormon penggemuk hewan ternak, pengolahan limbah ternak menjadi pupuk, dan proses pembuatan pakan ternak. Selanjutnya dalam bidang geologi, ilmu kimia dapat kita gunakan untuk menentukan unsur-unsur yang menyusun suatu mineral, misalnya yang terdapat pada bebatuan. Nah, penemuan unsur yang terdapat pada suatu mineral ini dapat digunakan lebih lanjut untuk membuat atau mensintesis senyawa-senyawa yang bermanfaat dalam kehidupan. Kemudian dalam bidang industri, ilmu kimia juga memiliki peran. Contohnya, dapat digunakan untuk pembuatan mesin yang membutuhkan logam dengan sifat tertentu, pembuatan cat, semen, beton, dan lain-lain. Selain itu, ilmu kimia juga dapat digunakan dalam bidang kecantikan. Misalnya, prinsip kimia digunakan dalam proses pembuatan bedak, sabun, cat kuku, dan pembersihnya.